Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk yang kedua kali pada mata kuliah Ilmu Pemeliharaan Ternak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang variasi dan komponen variasi atau keragaman dan komponen keragaman. Jadi, seperti yang sudah didapatkan pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenal model matematis yang dituliskan menggunakan seperti ini. P sama dengan G ditambah dengan E. Jadi apa artinya P? P adalah fenotipa, ya. Performa juga boleh. G adalah genetik atau genetik. Kemudian E adalah environment atau lingkungan. Tetapi saya lebih sering menyampaikan E adalah semua komponen non-genetik. Jadi saya bisa tulis seperti ini. Jadi ini adalah genetik, adalah faktor dari gen, dan ini yang selain dari itu. Oke, tapi akan saya kembalikan ke model awalnya seperti ini. Ini biasa ditulis di dalam textbook banyak. Apa arti dari ini sebetulnya? Jadi begini, kita sekarang kasih I, sub I, ya, sub I, sub I. Ini juga sub I. Jadi artinya kalau kita punya pengamatan I mulai dari 1 sampai misalnya 100 dalam populasi kita, itu artinya P yang pertama, P sub 1, itu dia nilainya sama dengan G yang dimiliki oleh ternak nomor 1 dan efek lingkungan yang diterima oleh ternak nomor 1. P2 di sini adalah fenotipa atau performa ternak kedua yang dia nilainya disusun oleh genetik atau genotipa individu kedua dan efek lingkungan yang diterima oleh individu kedua dan seterusnya, ya. Jadi saya kembalikan ke sini. Oke. Nah, karena ini adalah melambangkan populasi, ya, ini saya hapus subnya, ini melambangkan populasi. Jadi secara umum bahwa fenotipa populasi itu dipengaruhi oleh genetik dari populasi itu sendiri dan lingkungannya. Nah, kalau kita bicara populasi. Nah, populasi itu dia memiliki ciri-ciri kan, seperti misalnya produksi susu itu memiliki ciri-ciri. Biasanya yang paling mudah menggambarkan populasi adalah nilai tengah dan simpang bakunya. Nah, ini yang disebut dengan parameter dari populasi itu. Jadi ukuran populasi itu seperti yang di statistika digambarkan oleh ukuran pemusatannya, ukuran bagaimana data itu memusat atau memiliki kecenderungan bersama ke tengah, kemudian bagaimana data itu tersebar. Jadi ukuran pemusatan dan ukuran pencar seperti yang kalian sudah pelajari pada statistika. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan menggunakan ukuran pencar dari populasi itu. Jadi kita disebut di sini V. Ininya adalah kita kasih sub. Ini V, ini sub. Ini V, ini sub. Jadi variasi. V adalah variasi, ya. Variasi dari P, tadi kan misalnya tadi ukuran bobot badan kan punya variasi, ya. Ukuran bobot badan punya variasi. Nah, jadi variasi dari P. Nah, karena kita model matematisnya adalah P sama dengan G plus E, maka variasi dari P juga sama disusun oleh komponen variasi G dan variasi E-nya. Sebetulnya di sini ada penambahan lagi, kovariansi. Tapi kita untuk pada tahapan di sini kita abaikan dulu. Jadi kita anggap dulu bahwa variasi total, ya, variasi yang ada yang kita hadapi, yaitu kita sebutnya variasi P atau variasi total, dia disusun oleh variasi genetiknya dan variasi lingkungannya. Nah, kita akan membahas tentang variasi dan komponen variasinya, ya.
Jadi ini. Nah, kemudian ini akan saya kopikan perbanyak di bawahnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang VG ini, karena ini awalnya seperti ini ya. Yang G ini saya pecah menjadi komponennya lagi. Jadi G itu kan seperti di kuliah genetika, gen itu kan punya efek satu, efek aditifnya, yaitu efek penambahan dari masing-masing gen yang dimiliki. Dulu kalau saya ilustrasikan gen A besar punya nilai 5, gen A kecil punya nilai 3, maka efek aditif adalah 5 plus 3 kalau individu itu memiliki genotipa A besar A kecil. Nah, bagaimana kalau A kecil A kecil? Tentu saja 3 ditambah 3. Kalau A besar A besar, 5 ditambah 5. Jadi saya tuliskan A. Ya, ini adalah efek dominannya. Jadi yang ini akan saya singkirkan di sini, saya akan membuat yang di sini bagian komponen dari G, yaitu dominans. Dominans. Bagaimana menjelaskan dominan? Jadi gen efek dominan itu dijumpai pada individu yang memiliki genotipa heterozigot, gennya berbeda. Nah, gen A besar dengan gen A kecil. Kalau tadi A besar punya nilai 5, A kecil punya nilai 3, maka genotipa A besar A kecil heterozigot kan? Dia kalau dilihat dari nilai aditifnya dia adalah 5 plus 3. Tapi kalau individu bergenotipa A besar A kecil punya nilai bukan 5 plus 3, misalnya 9, kan? Berarti ada satu yang selain 8. Tadi kan 5 plus 3, 8. Nah, itu yang satu adalah efek dominans. Efek akibat genotipa A besar ketemu dengan A kecil. Nah, saya kira ilustrasinya ini sudah bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Itu adalah efek dominan. Yang berikutnya, efek gen yang berikutnya adalah efek gen kalau gen dari lokus yang berbeda, karena kalian sudah tahu bahwa fenotipa, mungkin tidak ada satu fenotipa pun yang dipengaruhi oleh hanya satu gen. Ya, terutama sifat kuantitatif yang kalian sudah tahu dipengaruhi oleh banyak gen, ya kan? Nah, banyak gen. Nah, kalau gen-gen itu nanti berada pada suatu membentuk individu berekspresi, maka ada satu efek lagi yang namanya adalah efek epistasis atau efek interaksi gen antar lokus. Lokus itu kan posisi gen-gen itu ya, ada gen A, gen B, gen C dan sebagainya misalnya ya, kita lambangkan dengan huruf. Jadi kalau A besar dengan A kecil, kemudian ada B besar, mungkin B besar lagi. Nah, A dengan B itu misalnya bagaimana, apakah ada efeknya? Jadi efek bersama semua dengan lokus-lokus yang berlainan totalnya. Jadi bagaimana efeknya? Ada tidak? Apakah hanya sekedar aditif saja, dijumlah-jumlahkan saja? Atau ada tadi yang A besar A kecil, dominans. Nah, selain ini juga ada misalnya A dengan B bagaimana? Jadi efek interaksi gen antar lokus atau epistasis. Bagaimana gen A dan B itu kalau ketemu gitu ya. Ini penjelasannya. Nah, jadi ini adalah bagian dari ini VG. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang ini. Akan bicara tentang komponen ragam. Ini ragam total, komponennya adalah ragam genetik dan ragam lingkungan. Ini saya warnai yang berbeda. Nah, kita akan melanjutkan yang di sini, tidak yang di sini. Karena apa? Karena di pemuliaan itu kita nanti akan berhubungan dengan pewarisan sifat kan? Nah, pewarisan sifat itu apa? Pewarisan sifat itu dilakukan oleh gen dari tetua kepada keturunannya, ya kan? Nah, itu. Sehingga nanti kalau kita memilih ternak, menyeleksi, itu sebetulnya adalah kita memilih ternak yang memiliki gen-gen sesuai harapan kita, gen-gen yang bagus. Ya, nah gen yang bagus dari tetua akan diturunkan kepada anaknya. Tetapi kan tidak semuanya dulu sudah kita pahami. Hanya contoh dari separuh contoh dari gen yang dimiliki. Makna separuh itu seperti apa? Kalau individu itu induk misalnya punya gen A besar A kecil, maka anak itu dia tidak akan mewarisi gen A besar dan A kecil dari induk. Tapi dia hanya contoh separuh.
Contoh separuh itu ya artinya bisa A besarnya yang diwariskan atau A kecilnya. Jadi contoh dari yang dimiliki, separuh dari yang dimiliki. Demikian dari jantan. Nah, jadi kita akan tertarik kepada variasi yang genetik. Nah, kemudian kita akan lebih tertarik lagi kepada yang aditif. Jadi yang ini nanti akan kita hilangkan, akan kita tidak fokuskan. Kita akan fokuskan ke yang sini. Nah, fokuskan di sini. Jadi nanti kita akan melihat berapa sebetulnya dari ragam. Jadi ini kan nanti kemudian menjadi VP, ini ya. Di sini nanti akan menjadi VA. Nah, yang ini. Jadi dari ragam total itu berapa ragam genetik aditifnya. Yang lain-lain berarti sisanya. Ya, kalau di dalam ragam total kan ada misalnya 100 di sini, kalau di sini 20, oh berarti di sini sisanya adalah 80. Nah, kita nanti akan fokus ke sini. Variasi aditif berapa besarannya terhadap variasi total. Kalau ini tadi jumlahnya 100, ini 20, ini 80, maka variasi aditif atau genetik aditif ini dia ada 20% dibandingkan variasi fenotipiknya. Yang itu nanti akan bermanfaat pada saat kita bicara tentang parameter genetik. Oke, kita lanjutkan ke slide-nya. Itu ya pengantar dari saya tentang ragam dan komponen ragam. Ya, ini slide ini sudah disampaikan pada kuliah sebelumnya. Kita lihat bersama. Jadi apa sebetulnya informasi dari sini? Kita di sini akan melihat bahwa ini adalah induk ya yang punya anak 3. Setiap induk punya anak 3 ini. Kemudian setiap pejantan dia kawin dengan 3 induk. Jadi B punya induk kawin dengan I4, I5, I6 dan seterusnya. Setiap induk punya 3 catatan bobot anak umur 8 pekan. Oke, akan kita lihat. Ada perbedaan nggak dari angka-angka yang ini? Data dari bobot badan. Ada jelas, kita melihat ini tidak ada yang sama ya. Ada yang sama tidak ini? Tidak ada, berbeda-beda. Nah, berbedanya bagaimana? Kita bisa berbeda. Melihat perbedaan itu. Dari induk saja kita lihat. Ini berbeda dengan ini, dengan ini. Ini demikian juga dengan ini, dengan ini. Jadi ada perbedaan anak-anak di dalam induk, di dalam pejantan. Setiap induk dan setiap pejantan ini ada perbedaan. Nah, itu adalah perbedaan anak di dalam setiap induk, setiap pejantan. Ada. Oke, setelah itu kita lanjut. Ada perbedaan apa lagi? Perbedaan dari sini, ini adalah jumlah catatan untuk setiap induk. Jadi ini jumlah dari yang 3 kolom di kirinya. Jumlah induk 1 ini. Bobot badan anaknya umur 8 pekan, sekian. Yang induk kedua, sekian. Induk ketiga, sekian. Nah, kita lihat apakah ada perbedaan angka ini untuk setiap induk, setiap pejantan? Ada ini, ada. Ini berbeda juga. Ini demikian, ada perbedaan-perbedaan. Ini perbedaan sama. Jadi perbedaan induk setiap pejantan. Yang perbedaan yang kedua. Kita lanjut ke kolom yang berikutnya. Ini adalah jumlah dari observasi ini untuk semua pejantan A. Ini pejantan A, ini pejantan B, pejantan C, dan seterusnya. Angkanya bagaimana? Berbeda. Oh, berarti ada perbedaan antar pejantan. Ini perbedaan antar pejantan. A, B, C, D, E, angkanya seperti ini. Ada perbedaan antar pejantan. Nah, kemudian semuanya ini bagaimana? Semuanya, angka-angka semuanya ini. Sama atau tidak? Beda. Oh, berarti ada perbedaan. Semuanya ini yang kita observasi ini ada perbedaan. Yang ini kita sebut dengan perbedaan total itu, VP itu. Jadi ini adalah perbedaan total yang memiliki komponen tadi perbedaan anak dalam induk, perbedaan induk dalam pejantan, ada perbedaan antar pejantan. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana untuk menghitung ukuran keragaman atau variasi? Pada statistika kalian sudah mengenal yang step-stepnya, yaitu mulai dari menghitung JK. Jadi menghitung ragam atau variansi itu mulai dari menghitung JK. Jadi ada faktor koreksi dulu, kemudian JK total, JK antar pejantan, kemudian
JK antar induk dalam pejantan, kemudian JK anak antar anak di dalam induk dalam pejantan. Yang ini bisa dihitung dengan menggunakan JK total dikurangi JK pejantan dan JK induk. Jadi berstrata ya, jika didapatkan seperti ini. Oke. Sudah, jadi untuk tahapan menghitung variasi, kita pertama menghitung JK-nya, jumlah kuadrat. Kemudian apa? Kita harus tahu dB-nya, derajat bebas. Derajat bebasnya jadi derajat bebas itu ilustrasinya, kalau kita melakukan penaksiran parameter, misalnya simbang baku atau variansi, jadi variansi atau kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat tengah. Rata-rata jumlah kuadrat tengah. Jadi nilai setiap individu dikurangi dengan nilai tengahnya, dikuadratkan, kemudian dijumlah, kemudian dibagi dengan jumlah observasi. Nah, untuk menghitung ragam itu kita harus menggunakan nilai tengah yang sama. Makanya kemudian dB-nya adalah kehilangan 1 dB. Kehilangan 1 dB. Sehingga pembaginya dia bukan seluruh observasi ketika menghitung ragam. Jadi jumlah kuadrat tadi simpangan dari nilai tengah untuk semua nilai, tetapi dibaginya bukan dengan observasi atau N, tetapi N-1. Jadi dB-nya adalah N-1. Nah, jadi dB total ini adalah N-1. Kemudian dB antar pejantan adalah jumlah pejantan dikurangi 1. dB induk dalam pejantan, nah karena induk dalam pejantan, maka ini adalah pejantan, ini induknya dikurangi 1 dikalikan pejantan. Itu adalah dB-nya. dB anak dalam induk dalam pejantan ini adalah bagian dari anak, kemudian ini SD adalah induk dan pejantan. Jadi induk dan pejantan kalikan dengan P jumlah anak setiap induknya dikurangi 1 ketemu. Kemudian dB total adalah dB pejantan dikurangi dB induk dalam pejantan, sama juga dengan cara yang sama bisa diperoleh seperti ini. Nah, jadi oke, kita sudah menghitung JK, kita sudah tahu derajat bebasnya, kemudian menghitung kuadrat tengah atau variansi atau ragam. Jadi ini adalah kita sampai hasil dari ragam ya. Ragam. Ragam apa? Ragam antar pejantan, ragam antar induk, ragam antar anak dalam induk dalam pejantan. Jadi JK dibagi masing-masing dB-nya. Ketemu ini JK pejantan dibagi dengan dB pejantan adalah menghitung ragam antar pejantan. Ragam antar induk dalam pejantan ini seperti ini. Sama ya, prosesnya sama sampai ke sini. Kemudian kita tabulasi seperti dulu di statistika sama ya. Kita identifikasi tabel namanya ANAVA atau ANOVA ya. Analisis variansi atau ANOVA, Analysis of Variance, sama saja ANOVA. Jadi ada sumber keragamannya ini, apa saja? Antar pejantan, antara induk dalam pejantan, antar anak dalam induk dalam pejantan. Kemudian kita totalkan semuanya. Jadi dB totalnya tadi, observasinya 45. 3 anak per induk kali 5 pejantan. Jadi kalikan ada 45. Kemudian, maaf, ada 3 induk. Setiap induk punya 3 anak. Setiap pejantan kawin dengan 3 induk tadi ya, 45 dikurangi 1, 44. Nah, kemudian komponennya masing-masing seperti ini tadi. S-1, S kali D-1, S kali D dikalikan dengan jumlah anak setiap induk dikurangi 1. Kemudian jumlah kuadrat tadi sudah dihitung di awal. Kemudian kita menghitung KT atau ragamnya. Jadi ragam antar induk, ini ragam antar pejantan, ini ragam anak antar anak dalam induk dalam pejantan ketemu. Ini adalah ragam ya, ragam. Nah, kita perlu tahu komponennya yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Komponennya apa saja? Komponennya adalah ini adalah ragam antar anak dalam induk dalam pejantan yang disebut dengan komponen within progeny variance atau sigma kuadrat W. W-nya adalah within progeny. Jadi anak-anak dalam induk itu. Nilainya berapa? Nilainya adalah nilai itu sendiri. Nilai kuadrat tengah itu sendiri. Nah, ketika kita menghitung ragam antar induk dalam pejantan, nilainya tidak yang kita peroleh di sini nih, tidak. Tetapi antar induk dalam pejantan itu ada komponen anak-anak di dalam induk. Sehingga ini komponennya ada di sini nih, tambahannya.
Jadi tidak serta-merta ini adalah menunjukkan sigma kuadrat D, tidak ya. Tetapi dia ada komponen within progeny variance-nya. Sini. Jadi ini nanti akan kita selesaikan. Yang antar pejantan demikian juga, bukan langsung sigma kuadrat S ragam antar pejantan nilai ini 15.008 sekian. Bukan, tetapi ada komponen within progeny variance. Ya, ini dari sini kan. Ini kan ada tadi ragam antar pejantan itu ada komponen antar anak-anak ya dalam induk. Juga ada antar induk, sehingga ada ragam antar anak-anak dalam induk, ragam antar induk, kemudian ragam itu sendiri. Sehingga kita akan mencarinya di sini nih sebetulnya. Berapa ragam antar pejantannya, berapa ragam antar induknya, berapa ragam antar anak di dalam induk itu. Kalau di sini langsung saja ketemu berapa ragam antar anak dalam induk dalam pejantan 5.524,40. Berapa yang ragam antar induk? Nah, kita selesaikan di sini. Ini sudah ada nilainya. Ini kita masukkan ke sini, kemudian K1, K2 dan K3 nanti akan kita lakukan. Jadi ini S, D, dan W singkatannya adalah S sire atau pejantan, D adalah dam, induk, kemudian W adalah within progeny, anak dalam induk. Oke, jadi kita masuk ke sini, berlanjut. Jadi ini adalah ragam antar anak dalam induk, ya, ketemunya 5.000 sekian. Nah, kemudian ini seperti ini. Nah, ini K1, K2 sebetulnya kalau pada kasus sekarang ini jumlah anak di dalam induk itu sama, jadi K1 dengan K2 itu sama, maka bisa ditulis seperti ini, K1 saja. Nah, K2 adalah jumlah anak di dalam jantan juga sama, karena tadi yang itu jumlah anak setiap induknya sama, sehingga kita bisa nyatakan hanya K1 dan K2 saja. Ini keterangannya di sini. Jumlah anak setiap jantan K3 ya sama dengan K2 di sini ya, ini jangan bingung. Oke, nah jadi ini adalah nilai ragam antar anak di dalam induk. Ya, di dalam ragam anak dalam induk untuk setiap pejantan. Nilainya adalah sigma kuadrat W within progeny yang ini. Nah, kemudian yang ragam antar induk nilainya diperoleh dari seperti ini. Jadi ini kita masukkan 5.000 sekian, maka nilainya ragam antar induk berarti adalah 8.000 sekian dikurangi 5.000 sekian dibagi dengan K1, yaitu segini ketemu. Dengan cara yang sama, ragam antar pejantan juga demikian. Oke, nah kemudian kita perlu tahu proporsinya, ya. Kita perlu tahu proporsinya, berapa sih proporsinya ragam-ragam antar itu nilainya ada di persentase seperti ini. Ini nilai ragam aslinya. Ingat ya, kalau kita ditanya unit pengukurannya ragam itu adalah kuadrat dari unit aslinya. Kalau ini adalah bobot anak dalam gram, maka ragamnya adalah gram pangkat 2, ya, gram kuadrat. Oke, ini adalah persentase dari ragam itu terhadap ragam total. Jadi ragam semuanya kita jumlah itu adalah ragam total. Nah, persentasenya bagaimana masing-masing komponen ini ketiga ini. Nilainya seperti ini, 10, 14 dan sebagainya. Oke. Nah, ini untuk menghitung kalau K1, K2 dan K3 tidak sama modelnya unequal. Ini nanti kalian pelajari pada saat kalian kuliah di pasca sarjana. Kita skip dulu di sini. Untuk pengetahuan bahwa kalau nanti jumlah anak per pejantan beda, jumlah anak per induk beda, jumlah induk per pejantan beda nanti akan bisa diselesaikan juga. Oke, kita lewat dulu di sini. Kemudian, variasi fenotipik yang terjadi antar individu itu dia berkerabat, individu yang berkerabat atau memiliki hubungan saudara biasanya dinyatakan sebagai nilai peragam atau kovariansi. Jadi peragam itu kalau saya menyampaikannya lebih mudah adalah ragam bersama ya, kovariansi. Jadi kalau dua peubah X dan Y itu punya kesamaan ya, misalnya bapak dengan anak atau kakak dengan adik, anak dengan ibu, itu kan punya kesamaan. Kenapa mereka memiliki kesamaan? Karena mereka memiliki kesamaan di dalam gen. Ya, mungkin tidak seluruhnya tapi sebagian. Makanya ada kemiripan, nah itu kesamaan. Nah, kesamaan itu terjadi karena adanya ragam genetik bersama atau disebutnya kovariansi genetik. Ya, oke. Nah, variansi genetik ini tadi sudah saya sampaikan di depan, komponennya ada A, ada D, ada I. Nah, ini hubungan kovariansi antar saudara dengan variansi genetik secara umum seperti ini. Jadi, kovariansi antar saudara itu seperti ini komponennya. Ada ragam genetik aditif,
tidak hanya aditif, ada juga dominans. Tidak hanya dominans, ada interaksi aditif-aditif, ada interaksi aditif dominan, ada interaksi dominan-dominan, dan seterusnya, tergantung dari berapa tingkat interaksinya. Ini sampai variasi ragam interaksi aditif, aditif, aditif. Jadi tergantung dari gennya ya, tergantung dari gennya. Ini seperti ini. Jadi intinya adalah seperti ini. Jadi ragam atau peragam ya, peragam antar individu yang berkerabat itu, dia tidak hanya ada aditif, tapi ada dominan dan selain aditif. Oke, tapi selalu ada aditif, selalu ada aditifnya. Oke, ini penjelasannya nanti dibaca sendiri. Oke. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kovariansi antar berbagai individu atau berbagai tipe kerabat antar individu. Yang pertama lewat dulu, full ship, saudara kandung, kerabat kandung, ya kan bersaudara, berkerabat, memiliki kesamaan genetik, maka dia memiliki kovariansi. Setengah kandung atau tiri juga demikian. First cousin, bibi ya, dan intinya berbagai macam hubungan kekerabatan itu memiliki kovariansi genetik. Oke, itu yang poin yang pertama. Tetapi bagaimana komponennya dari masing-masing jenis kekerabatan ini beda-beda komponennya. Kita lihat, jadi ada komponen aditif, dominan, aditif-aditif, aditif dominan, dan seterusnya ini. Komponennya beda-beda. Ada yang setengah aditifnya, ada yang seperempat aditifnya, ada yang seperdelapan aditifnya, ada yang tidak punya dominan, ada yang punya dominan, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan fokus tertentu. Kita akan sampaikan dulu clones. Apa itu clones? Clones adalah kopi dari individu. Kopi dalam konteks komposisi genetiknya. Jadi individu clones adalah memiliki dua individu clones itu dia memiliki susunan genetik yang sama persis. Jadi komponen genetik aditifnya seperti ini, satu karena dia ada sama persis. Sedangkan yang selain clone dia tidak sama persis, makanya ada perbedaan koefisien di sini. Oke, jadi kita akan fokus di sini aditif dan dominan. Yang lain-lain itu relatif kecil ya, sehingga kita abaikan. Yang ada adalah aditif dan dominan. Dari keduanya kita akan fokus di aditif saja. Oke, kita aditif saja. Sehingga nanti ketika kita melakukan pemecahan komponen ragam itu, nanti kita akan fokus melihat aditifnya. Tetapi nanti dari struktur kekerabatan yang ada itu bisa ternyata aditifnya itu ada komponen dominan juga sebetulnya. Misalnya di sini full ship ya. Ketika kita memecah komponen ragam full ship itu nanti untuk mendapatkan ragam aditif, hasilnya akan ada ini seperempat ragam dominan. Kemudian kalau menggunakan double first cousin juga demikian. Tetapi kalau kita menggunakan half ship misalnya ini, nah tidak ada dominan, adanya adalah semuanya ragam genetik aditif. Atau kalau parent offspring, tetua dan anak, ya tidak ada dominan juga, tetapi nilainya adalah setengah ragam genetik aditif. Nah, jadi dari berbagai model kekerabatan ini kita akan fokus di satu, full ships. Ya, full ship itu kerabat kandung. Jadi nilainya adalah di sini nih, setengah VA ragam genetik aditifnya dan seperempat VD ya, dan seterusnya yang ini kita abaikan. Jadi ada VA, ada VD. Kemudian yang half ship semuanya VA yaitu nilainya seperempat VA. Oke, seperempat VA. Kemudian yang parent offspring nilainya semuanya aditif. Tidak ada dominan, nilainya adalah setengah VA. Oke. Nanti dibaca lagi. Oke, model genetik menyatakan hubungan antara kovariansi antar kerabat dengan variansi genetiknya. Oke, pada contoh dinyatakan. Untuk komponen variansi pejantan, sigma kuadrat S menunjukkan perbedaan karena perbedaan famili pejantan, yaitu merupakan kelompok saudara tiri atau half ship. Ya, tadi ya, dengan contoh tadi, sehingga nilai ragam antar pejantan menunjukkan nilai kovariansi half ship. Oke, jadi menggunakan tadi kerabat tiri itu, nilai sigma kuadrat S-nya dia menunjukkan kovariansi half ship ya antar anak-anak dalam jantung yang sama. Kemudian komponen dari ragam induk menunjukkan perbedaan karena perbedaan famili induk yaitu merupakan kelompok saudara kandung di dalam induk itu kan. Di dalam induk itu kan kandung karena bapaknya sama, ibunya sama. Sehingga merupakan kelompok saudara kandung atau full ship yang nilai ragam genetik antar induknya menunjukkan nilai kovariansi full ship
dikurangi kovariansi Half-Zip. Jadi untuk antar induk tadi kan ada yang full zip-nya, kemudian ada yang Half-Zip. Makanya untuk antar induknya itu maka nilainya adalah seperti ini. Variansi antar ragam induk adalah kovariansi full zip dikurangi kovariansi Half-Zip. Ya, yang ini yang untuk antar anak dalam induk dalam jantan. Menunjukkan perbedaan antar individu, yaitu perbedaan yang disebabkan karena perbedaan genetik dan lingkungan. Sehingga ragam within progeny tadi, sigma kuadrat W, nilainya adalah ragam total dikurangi dengan ragam kovariansi, dikurangi kovariansi full zip-nya. Oke, nah ini lanjutan dari tadi ya, sudah dipilah-pilah. Kovariansi Half-Zip untuk ragam antar pejantan nilainya adalah 1/4 VA, tidak ada VD, dan seterusnya. Kalau ragam antar induk ada kovariansi full zip dikurangi kovariansi Half-Zip, nilainya 1/4 VA, 1/4 VD, dan seterusnya. Yang antar anak dalam induk dalam pejantan adalah ragam total dikurangi kovariansi full zip-nya, nilainya adalah setengah VA, 3/4 VD, dan seterusnya. Nah, ini adalah ragam antar menggunakan keduanya, ragam antar jantan dan ragam antar induk, kovariansi full zip nilainya seperti ini. Oke, yang penting adalah koefisien masing-masing VA-nya ini berbeda-beda dari menggunakan ragam antar apakah pejantan ataukah induk, ataukah jantan dan induk, ataukah antar anak dalam pejantan. Menggunakan model tersebut dapat dilakukan penaksiran variasi genetik. Jadi kita ingin menaksir variasi genetik menggunakan model tadi ya, kekerabatan ini. Jadi kalau seperti ini, maka berarti kovariansi full zip ini ada ragam antar pejantan ini 1/4, maka berarti untuk kita nyatakan VA ini kalikan 4 kovariansi ini supaya 1 ya, di sini 1, di sini kalikan 4, di sini kalikan 4. Ini yang ditulis di sini 4 ragam genetik antar jantan, 4 kovarian VLs ini sudah dikalikan dengan 4 ya, supaya ini kan 1/16 kalikan 4 ini 1/4 dan seterusnya. Demikian juga untuk yang ragam antar induk ya, ini juga demikian supaya ini VA ya, kan tadinya kan 1/4 VA sehingga kalikan 4 di sini, kalikan 4 di sini, kalikan 4 di sini. Demikian juga terus untuk menggunakan ragam antar pejantan dan ragam antar induk. Oke, nah kita ini yang sudah tadi saya singgung sedikit. Jadi pada program pemuliaan itu kan peningkatan mutu genetik ya, itu dicapai dengan 2 program besar, yaitu seleksi dan sistem perkawinan. Seleksi itu memilih bibit-bibit ternak yang bagus. Bagus artinya dalam memiliki konteks genetik yang kita inginkan. Nah, kemudian dikembangbiakkan sebagai tetua untuk beranak pinak menjadikan populasi berikutnya. Nah, itu satu seleksi. Yang berikutnya adalah sistem perkawinan. Ada crossbreeding, ada upgrading, ada inbreeding dan sebagainya ya, pemurnian dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara yang lain selain seleksi. Nah, untuk seleksi itu yang ketika kita melakukan seleksi nanti hasilnya itu akan sangat dipengaruhi oleh ragam genetik. Tadi ragam genetik ada 3, ada A, ada D, ada I. Nah, yang paling responsif atau tanggap kalau kita melakukan seleksi hasilnya itu ada peningkatan di dalam performa tadi, itu adalah ragam genetik aditif. Makanya kita nanti akan cenderung menyesuaikan D ya, apalagi I. Ya, karena itu tadi, kalau kita melakukan seleksi itu yang punya efek itu adalah aditifnya, sehingga kita fokus di variansi genetik aditif atau VA. Jadi ini VA-nya, kita lihat VA-nya, yang lain-lain kita tidak fokuskan, ini VA-nya. Ini demikian juga bagaimana VA-nya. Nah, VA kalau menggunakan ragam antar pejantan, VA-nya adalah 4 kovariansi Half-Zip atau 4 ragam antar pejantan. Kalau induk adalah 4 kali ragam antar induk. Ragam untuk jantan dan induk adalah 2 kali ragam antar anak, ragam antar pejantan dan ragam antar induk. Jadi kita fokus ke nah oke, thread ini. Jadi kita seperti ini. Kemudian nanti kita balik VA sama dengan 4 kali ragam genetik antar jantan. Demikian juga yang induk. Tadi yang antar induk kan seperti ini. Kita hapus, tinggal VA. Nah, kita kemudian susun ulang VA di kiri. VA sama saja tadi sebetulnya ya, 4 kali ragam genetik antar induk. Demikian juga menggunakan komandan pejantan dan induk. Sama saja ya prosedurnya ya. Jadi berapa nilainya? Nilai VA-nya kalau menggunakan
komponen pejantan, induk, atau pejantan dan induk. Oke, ini sudah panjang. Nah, kemudian setelah itu kita punya ragam tadi kan, antara pejantan, antara induk, antara anak, dan sebagainya. Kita tahu tadi persentasenya, nah, kita ingin melihat ini, kemudian lanjutannya. Kan kita ingin tahu VA-nya, ragam genetik aditifnya. Kita kan baru tahu ragam antar pejantan, ragam antar induk, ragam anak gitu kan. Belum tahu ragam genetik aditifnya kan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Berapa VA-nya, ragam genetik aditifnya? Kalau menggunakan komponen pejantan, tadi kan 4 ragam antar pejantan, 4 kali, berarti 4 kalinya. Ini kalau menggunakan komponen pejantan, ragam genetik aditifnya adalah sekian. Ya, 3105. Kalau menggunakan komponen induk, 4 kali ragam antar induknya. Demikian juga. Kalau komponen jantan dan induk akan seperti ini. Ini VA-nya ya, VA-nya. Tapi VA di sini ini tadi seperti tadi. Ini 4000 banyak nih, 4000 banyak. Tapi sebetulnya dia tadi pada saat kita menyusun persamaan tuh sebetulnya ada komponen-komponen yang kita tidak cantumkan selain VA, yaitu VD. Jadi ada VD di sini sebetulnya, ya. Yang ini semuanya VA, sudah betul VA. Yang ini semuanya VA. Di sini ada VD, ya. Maaf, ini ada VD juga karena ada pengen induk. Jadi yang murni VA adalah di sini nih. Nah, kita inginnya yang murni ya, berbeda dengan kalau Vespa. Vespa itu kalau beli BBM carinya yang tidak murni malah. Kalau kita di genetik, VA-nya ingin yang murni ya. Ingat itu. Oke, jadi kemudian setelah tahu VA-nya nilainya besarannya berapa, kita ingin tahu proporsinya sebetulnya nantinya. Proporsinya ini berapa VA-nya terhadap V total, VP. 42%, 59, 50, dan seterusnya. Nah, ini yang nanti akan kita lanjutkan di penaksiran parameter genetik. Oke, ini di bagian terakhir. Dengan kata lain, kovariansi antar saudara jenis hubungan keluarga akan mempengaruhi besar kecilnya hasil taksiran variasi genetik. Dari contoh diketahui hubungan keluarga yang memiliki bias terkecil dan tanpa dipengaruhi oleh pengaruh genetik non-aditif pada hasil taksiran variasi genetik adalah komponen pejantan hubungan saudara tiri seperti tadi ya. Oke. Ini. Jadi ini adalah murni pengaruh genetik aditif. Ini. Pengaruh genetik aditif semuanya aditif. Yang ini tidak murni genetik aditif. Di sini ada dominan dan maternal, bahkan ada maternal. Oke, nah yang bagaimana yang menggunakan komponen pejantan dan induk? Demikian juga ya, ini tidak murni, ada pengaruh dominan, efek maternal dengan nilai koefisien lebih kecil dibanding. Oke, jadi mana yang paling murni taksirannya menggunakan antar pejantan. Sehingga ini banyak dipakai nanti kalau penaksiran komponen ragam, yaitu variansi genetik aditif. Oke, nah ini tugas ya, tugas terstruktur nanti sudah ada di Aldiru untuk ditambahkan datanya dengan 2 digit nilai terakhir NIM saudara. Kalau yang NIM-nya belakangannya 00, biarkan saja, tambahkan 00 berarti ya, tambahkan 0. Jadi tetap saja nilainya apa yang ada di sini. Oke, dikerjakan, instruksinya ada di Aldiru, submit juga di sana, ada deadline-nya. Deadline-nya tidak mepet, panjang harinya cukup, tetapi jangan lupa kalian harus submit. Ini adalah tugas terstruktur. Kalau tidak submit bagaimana? Tidak apa-apa juga sebetulnya, hanya nilainya saja yang kosong. Sayang ya. Oke, ini tugasnya menghitung variansi antara pejantan, antara induk, antara anak dan pejantan, kemudian berapa VA-nya untuk masing-masing komponen. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini bisa membantu memahami, nanti bisa membaca bahan bacaan yang lain yang sejenis tentang ragam dan komponen ragam, atau variansi dan komponen variansi, atau keragaman dan komponen keragamannya. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali pada kesempatan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.